Terpujilah Engkau Tuhan kami, terpujilah Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Dan saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Engkau berfirman bagi kami saat ini Bapa di surga. Berfirmanlah bagi kami semua di pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami butuh firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab tanpa firman-Mu Tuhan, kami tersesat. Untuk itu Bapa di surga, ini kehidupan kami semua Tuhan. Kami butuh Tuhan firman. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang nampak dalam pemberitaan firman saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang sucikan tanah hati kami Tuhan. Gemburkan setiap tanah hati kami Bapa, agar setiap firman yang tertabur Tuhan boleh bertumbuh bahkan menghasilkan buah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni setiap salah dosa kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kelayakan-Mu Tuhan melayakkan hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami dalam setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan tempat ini hanya dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus yang bekerja di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa lain Tuhan yang mencoba-coba mengambil keuntungan dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Oh, yang mau memberikan kami letih lesu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami semangat yang patah Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, pikiran kami, fokus kami hanya tertuju kepada firman-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kami. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Ketika kita ada di pagi hari ini, semua karena Tuhan. Amin. Bukan karena torpe jago mau mempertahankan torpe kesehatan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Ketika kita bangun di pagi hari, itu semua karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan langsung saja firman Tuhan saya ambil dalam Markus 10. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Sudah dapat? Haleluya. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Markus 10 ayat 43 sampai 45 firman Tuhan.
1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa yang menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama di pagi hari ini dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45. Di ayatnya ke 45 berkata, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Tuhan datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Haleluya. Itu teladan yang Tuhan berikan bagi kita, ya. Tuhan datang bukan untuk dilayani, padahal Dia adalah Raja di atas segala raja, tapi Dia datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Haleluya. Nah, ada pemahaman bahwa menjadi orang yang terkemuka atau menjadi pemimpin itu berarti menjadi orang yang terhormat, yang memiliki kekuasaan dan pasti dikenal, ya. Kalau secara pemahaman secara dunia seperti itu kan. Kalau orang jadi pemimpin pasti dikenal, menjadi terhormat, ya. Itu membuat orang di dunia ini berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Haleluya. Nah, ketika orang mendefinisikan hal seperti itu, kita tidak bisa melupakan bahwa menjadi pemimpin itu berarti mempunyai tanggung jawab yang lebih berat dan mempunyai tugas yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Itu yang sebenarnya. Nyana gampang saudara menjadi seorang pemimpin. Kalau orang mau menjadi pemimpin, kata firman Tuhan, mau menjadi terkemuka, orang harus menjadi hamba untuk semuanya. Orang harus menjadi pelayan untuk semuanya. Itu yang firman Tuhan maksudkan di pagi hari ini. Dalam ayatnya yang 44, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi orang mau jadi hamba, orang pasti hati hamba, ya. Orang harus memiliki hati hamba, menjadi hamba untuk semuanya, agar orang mau menjadi terkemuka. Itu menurut firman Tuhan. Haleluya. Nah, Tuhan berkenan dan mencari pelayan yang memiliki sikap hati seorang hamba. Tuhan tahu bersama hamba itu bagaimana kalau pada zaman dahulu, ya. Kalau hamba itu, hamba kalau tidak salah dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani kan, doulos. DP ini mempunyai arti budak, ya, budak. Ini ayat ini bukan ditujukan hanya untuk kepada hamba Tuhan, kepada gembala, kepada pendeta atau evangelis, tetapi kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, ya. Firman Tuhan ini ditujukan bagi kita semua. Orang harus memiliki sikap hati seperti seorang hamba yang tidak mempunyai kebanggaan apa-apa, ya. Bahwa segala sesuatu yang bisa kita lakukan semua karena Tuhan yang memampukan. Haleluya. Nah, Tuhan tidak berkenan kepada anak-anak Tuhan yang berhati bos, tetapi sebaliknya, orang sebagai pemimpin tetapi punya hati hamba. Nah, itu yang Tuhan mau. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita, yaitu di mana Dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan dari segala tuan. Namun Ia datang ke dunia sebagai hamba, bahkan sampai mati
di ayat yang ke-45 tadi. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan datang ke dunia untuk menebus siapa? Untuk menebus kita semua. Dia mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan hamba. Untuk siapa? Untuk menebus kita. Kita ada saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena penebusan dari Tuhan. Orang yang sebenarnya tidak layak tapi dilayakkan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saya katakan tadi apa yang dimaksud dengan hamba? Kalau dalam bahasa aslinya, bahasanya artinya, bahasanya itu doulos, artinya budak belian. Hamba atau doulos ini memiliki arti yang sangat rendah, jauh lebih rendah dari profesi seorang pembantu zaman sekarang. Ya, kalau zaman sekarang pembantu itu masih punya, kalau dinamakan sekarang hak asasi kan, masih punya. Tapi kalau zaman dulu hamba itu tidak punya hak apa-apa. Begitu rendahnya sehingga dibunuh oleh tuannya pun tidak akan ada yang menuntut. Kalau pembantu zaman sekarang kan, kalau dianiaya pun masih ada yang bisa melapor polisi, ya, karena masih punya hak. Tetapi pada zaman dulu hamba itu tidak punya hak apa-apa. Bayangkan dibunuh saja oleh tuannya, dan ada yang bisa menuntut. Saking rendahnya sedemikian itu hamba, ya, haleluya. Dan Tuhan, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita, ya, agar kita memiliki sikap hati sebagai seorang hamba yang sedemikian, bahwa orang tidak punya kebanggaan apa-apa selain kita hanya bangga memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan kita. Nah, tanpa memiliki sikap hati sebagai seorang hamba, maka apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat bagaimana pelayanan kita, tetapi yang terutama Tuhan melihat sikap hati kita sebagai seorang pelayan. Sikap hati kita yang Tuhan cari, bukan seberapa besar pelayanan yang kita lakukan, tapi sikap hati kita ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Ini ada kebanggaan pada orang pediri. Kadang orang yang tidak bisa dipungkiri, ya, kalau terus melayani Tuhan ada kebanggaan tersendiri. Dari dalam hati itu ada timbul kebanggaan tersendiri. Jauhkan dari kita sikap seperti itu, saudara. Kalau orang baca dalam 1 Korintus, coba orang baca atau tampilkan ayat dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Boleh? Firman Tuhan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Haleluya. Jadi sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Haleluya. Karena akan diuji oleh api. Api itu yang akan memurnikan, saudara, mana pelayanan yang benar-benar murni di hadapan Tuhan, mana yang hanya sekedar pelayanan biasa, sekedar ingin mendapat pujian manusia. Mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, hendaklah kita mau dipuji oleh Tuhan. Haleluya. Jangan orang mencari pujian manusia. Jadi dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Haleluya.
Tentunya kalau orang bangun, orang pelayanan, bangun orang di atas jerami, itu akan mudah terbakar. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kalau orang baca dalam kisah Maria dan Marta, siapa pelayanan yang dikehendaki Tuhan? Tentunya Maria kan. Firman Tuhan bilang Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini Marta bukannya tidak bagus, saudara. Dia melayani Tuhan, dia menyambut Tuhan dengan mempersiapkan segala sesuatu, tapi dia bersungut-sungut. Nah, itu yang membuat pelayanannya tidak berkenan. Dia bersungut-sungut. Dia iri kepada Maria. Dia bilang Maria cuma duduk-duduk, kita ini sibuk. Nah, tapi Tuhan bilang Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Berarti yang berkenan di hadapan Tuhan pelayanan siapa? Maria. Karena Maria sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan. Dia menyimpan setiap perkataan Tuhan dalam hatinya. Nah, itu yang membuat pelayanan Maria dikehendaki Tuhan. Apa yang Maria lakukan sangat berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya Marta, dia memang so sibuk, so lelah bekerja, tapi dia banyak bersungut. Dia iri hati. Dia merasanya tidak puas. Itu yang membuat Tuhan tidak berkenan dengan pelayanan Marta. Haleluya. Nah, bagaimana sikap hati yang harus dimiliki sebagai seorang hamba Tuhan? Yang pertama, seorang hamba harus memiliki hati yang tidak sombong, tidak memiliki kebanggaan apa-apa. Haleluya. Jadi orang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, orang dilarang untuk sombong. Tuhan dilarang untuk membanggakan diri. Kalau bukan kita, coba pelayanan itu kalau bukan kita yang naik, yang akan mau naik itu pujian. Haleluya. Jauhkan dari semua itu, dari bagi patoran sikap hati. Sebagai seorang hamba, seharusnya tidak sombong atau tidak bangga dengan hasil pekerjaannya. Tolong buka dalam Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dan hendaklah perkataan itu keluar betul-betul dari dalam hati kita yang tulus, dari dalam hati kita yang paling dalam. Jangan cuma kasih dengar orang. Jangan cuma kasih dengar orang perkataan seperti itu, padahal dalam hati ada kesombongan. Dalam hati ada kebanggaan, tapi mau kasih perdengarkan ke orang seperti itu. Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha melihat. Jadi kesombongan dalam hati pun Tuhan tahu. Jadi jauhkan dari kita segala bentuk kesombongan, karena Tuhan itu maha segalanya. Kesombongan dalam hati saja Tuhan sudah melihatnya, dan itu tidak berkenan di hadapannya. Haleluya. Jadi jauhkan dari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan itu kesombongan. Kesombongan, apa firman Tuhan? Itu mendahului kehancuran kan? Jadi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi hendaklah orang menjauhi segala bentuk kesombongan, baik yang ada dalam orang pediri, ya. Jauhkan itu kesombongan. Jadi kalau orang dalam hati kayak bangga orang pendiri, berdamai dengan Tuhan, minta ampun Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita bisa, kita mampu, semua karena Tuhan yang memberi kemampuan. Yang kedua, seorang hamba harus memiliki ketaatan.
Ini ketaatan ini gampang, tapi sulit. Gampang mau ucapkan, tapi